Heavenly Jewel Cheng Season 4, Busur Patah. Saat dia berpikir sampai titik ini, Zhou Weiqing mengembalikan permata surgawinya ke titik akupuntur Taiyuan, dan tubuhnya jatuh ke belakang. Lagi pula, mengolah energi surgawi hanya menggunakan pusaran air energi titik akupuntur kematian untuk menyerap esensi langit dan bumi, dan tidak ada perbedaan antara duduk dan berbaring. Dia menemukan alasan yang bagus untuk kemalasannya, berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, memfokuskan pikirannya pada pusaran air energi. Sayangnya, meski bukan tidak mungkin berkultivasi sambil berbaring, posisi ini terlalu nyaman, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk tertidur. Untungnya, pusaran energi dari 4 titik akupuntur kematian hanya sedikit lebih lambat dalam menyerap energi langit dan bumi, bahkan tanpa pikirannya mengendalikannya. Zhou Xiaopang, bangun. Asteris swoosh asteris cahaya yang kuat menyinari wajah Zhou Weiqing, membuatnya terbangun dengan kaget. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku tidur sedikit lebih lama. Zhou Weiqing berbalik dan berkata dengan malas. Asteris peng asteris sebuah tendangan mendarat di pantatnya, dan Zhou Weiqing melompat ketakutan. Baru kemudian dia berhasil duduk, hanya untuk melihat pemimpin perusahaan Maoli berdiri di tengah tendanya, dan cahaya yang kuat dari luar adalah sinar matahari yang menyinari tenda dari luar. Maoli berkata dengan putus asa, cepat bangun, sudah jam berapa? Jika prajurit malas sepertimu ada di tanganku, aku sudah lama membuatmu patuh. Zhou Weiqing berdiri tak berdaya dan berkata, pemimpin perusahaan, saya akan pergi makan sekarang. Maoli sangat marah sampai hidungnya hampir bengkok, berpikir dalam hati, bocah cilik ini benar-benar orang aneh. Tidak heran hari itu setelah mengambil kebebasan dengan komandan batalion, dia masih bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menyebabkan komandan batalion marah. Menjadi sangat marah. Apa aku membangunkanmu hanya untuk pergi makan? Siapa yang menyuruhmu bangun selarut ini? Makan kentutmu, tidak ada yang bisa dimakan. Ikutlah denganku, komandan batalion memanggilmu. Saat dia mengatakan itu, Maoli mencengkeram bahu Zhou Weiqing, mencoba menyeretnya keluar dari tenda. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menarik Zhou Weiqing keluar dari tenda, tetapi ketika dia meraih lengan kokoh Zhou Weiqing dan mencoba menariknya keluar, dia menemukan bahwa tubuh Zhou Weiqing seberat gunung, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Maoli menatap Zhou Weiqing dengan heran. Bocah cilik, kamu sudah mengolah energi surgawi sebelumnya. Zhou Weiqing berkata dengan bangga, tentu saja. Setelah tubuhnya berevolusi, dia tidak merasa telah menggunakan banyak kekuatan. Namun, begitu dia mengucapkan kata itu, dia langsung memikirkan 3 aturan yang telah dia tetapkan dengan sangguan Bing Er, dan dia menutup mulutnya. Namun, hanya jawaban 2 kata yang sederhana ini telah menyebabkan pemimpin perusahaan Maoli memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Lagi pula, di antara orang biasa, mereka yang mampu mengolah energi surgawi sekitar 1%, dan mereka yang mampu menjadi master permata adalah 1% lagi dari mereka yang mampu mengolah energi surgawi. Ada sekelompok kecil orang yang telah mencapai tingkat pertama atau kedua energi Jing surgawi sebelum usia 16 tahun. Meskipun mereka tidak berhasil membangkitkan permata surgawi mereka, mereka masih jauh lebih kuat dari orang biasa. Setidaknya, sebelum menyelesaikan kultivasi energi langit surgawi, 3 tingkat pertama energi langit surgawi adalah yang paling penting, dan juga yang paling sulit. Setiap kali seseorang menyelesaikan 1 level, itu setara dengan kelahiran kembali sepenuhnya. Seseorang seperti Zhou Weiqing, yang telah menembus 4 level pertama, menggabungkan semua kelahiran kembali menjadi 1, jelas merupakan satu-satunya. Dengan demikian, bahkan mereka yang hanya mengolah energi Jing surgawi tingkat pertama atau kedua sangat dicari di ketentaraan. Setelah periode rekrutmen baru, kebanyakan dari mereka akan dipromosikan ke posisi pemimpin pasukan, dan dalam hal kemampuan tempur yang sebenarnya, mereka akan jauh melampaui prajurit biasa. Maoli sendiri telah mengembangkan energi Jing surgawi tingkat kedua, dan tinggal selangkah lagi untuk menjadi master permata. Begitu dia mengetahui bahwa Zhou Weiqing juga memiliki energi surgawi, sikapnya terhadapnya menjadi lebih hangat. Sayang sekali, kita semua berada di kapal yang sama. Untuk dapat mengolah energi surgawi dengan sukses, tetapi tidak dapat menjadi master permata, dalam arti tertentu, kita adalah yang paling menyedihkan. Kami jelas memiliki kesempatan, tetapi pada akhirnya kami tidak berhasil menjadi master permata. Kami mungkin juga tidak memiliki kesempatan, dan hanya menjadi orang biasa. Maoli berkata sambil menghela nafas. Sebenarnya, dia tidak salah. Jika mereka selalu menjadi orang biasa, dan tidak pernah mengalami kekuatan energi surgawi, mungkin mereka tidak akan terlalu merasakannya. Namun, orang-orang seperti mereka yang memiliki energi surgawi tetapi tidak dapat membangkitkan permata surgawi mereka, yang membuat mereka sangat ingin menjadi master permata. Zhou Weiqing mengangkat bahunya tak berdaya. Dia tidak mungkin memberitahu Maoli bahwa dia sudah menjadi master permata, dan Maoli juga tidak akan curiga. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang master permata dengan santai bergabung dengan tentara? Di negara manapun, Jewel Masters pastilah bangsawan.
Ayo pergi, sepertinya 2 hari ini Komandan Batalion sangat baik padamu, setidaknya kamu tidak kehilangan tangan atau kaki. Berhati-hatilah di masa depan. Tidak peduli apa, kamu masih saudara dari perusahaan keempat kami, aku akan melindungimu. Mao Li menepuk bahu Zhou Weiqing, dan tidak menyeretnya, berbalik dan berjalan keluar. Zhou Weiqing mengenakan mantel luarnya dan mengikutinya keluar dari tenda, dan di bawah pimpinan Mao Li, mereka tiba di tenda utama Sangguan Bing Er. Begitu mereka memasuki tenda, Zhou Weiqing segera melihat Sangguan Bing Er duduk di kepala tenda. Meskipun dia telah melihat Sangguan Bing Er berkali-kali, dan bahkan memiliki hubungan khusus semacam itu dengannya, tetapi setiap kali dia melihatnya, Sangguan Bing Er akan selalu memberinya dampak visual yang kuat. Hari ini, Sangguan Bing Er mengenakan pakaian perang, surat berantai perak Komandan Batalion membuatnya tampak gagah dan gagah berani. Dia tidak memakai helm, dan rambutnya yang panjang disisir rapi menjadi kuncir kuda di belakang kepalanya. Meskipun dia baru berusia 15 tahun, duduk di kursi komandan di tenda utama, matanya yang berbentuk almond dipenuhi dengan kekuatan, dan dia memiliki aura seorang jenderal. Di kedua sisi Sangguan Bing Er, di sebelah kiri kursi kepala duduk seorang pemuda tampan. Pemuda ini terlihat berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut hitam sebahu dan wajah seperti batu giok. Sayang sekali dia memiliki sepasang mata bunga persik yang mempesona. Dia mengenakan baju besi ringan dan memiliki helm dengan bulu kuning, menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin perusahaan seperti Mao Li. Di sisi lain Sangguan Bing Er, kursi kepala kosong. Kali ini, ada 2 kompi yang bertugas merekrut tentara, dan terlihat jelas bahwa kursi lainnya adalah milik Mao Li. Di belakang 2 kursi ini, ada juga 10 kapten berbaju kulit yang duduk di setiap kursi. Di Kekaisaran Tiangong, hanya perwira dari peringkat pemimpin kompi ke atas yang akan dibedakan dari warna bulu dan baju sirah mereka. Oleh karena itu, para pemimpin tim yang membawahi 10 orang ini dijuluki, pemimpin tim tanpa bulu. Mao Li membawa Zhou Weiqing ke tenda utama, dan mata semua orang langsung tertuju pada mereka. Mao Li memberi hormat militer kepada Sangguan Bing Er, melapor ke Komandan Batalion, Zhou Xiaopang ada di sini. Suara Sangguan Bing Er yang jelas dan menyenangkan terdengar, pemimpin perusahaan Mao telah bekerja keras, silakan duduk. Bab 32. Iya, Mao Li berjalan ke kursi Sangguan Bing Er dan duduk di sisi lain. Zhou Weiqing memandang dengan dingin. Dia menyadari bahwa pemimpin perusahaan Mao Li sepertinya tidak tertarik pada pemuda tampan itu. Dia bahkan tidak melihat dia dan hanya duduk di sana tanpa ekspresi. Sangguan Bing Er dan Zhou Weiqing saling memandang. Alis Zhou Weiqing sedikit berkedut padanya. Tindakan kecil ini terlihat sangat alami. Orang lain tidak akan terlalu memperhatikannya, tapi Sangguan Bing Er adalah seorang Heavenly Bat Master dan seorang pemanah. Seberapa baik penglihatannya, ditambah dengan keakrabannya dengan Zhou Weiqing, jejak kebencian melintas di matanya yang indah. Terkadang, dia benar-benar ingin memukul pria ini dengan baik. Zhou Xiaopang, berdiri di belakangku. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi pengawal pribadi nomor 1 komandan batalion ini. Sangguan Bing Er memberi Zhou Weiqing tatapan tajam dan dengan tenang memberi perintah. Iya, Zhou Weiqing setuju dan berjalan di belakang Sangguan Bing Er. Menjadi ajudan pribadinya adalah hal yang baik. Tidak hanya akan lebih mudah baginya untuk mempelajari semua pengetahuan dari Master Permata Surgawi, hanya dengan menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya sudah cukup untuk memuaskannya. Untungnya, di depan begitu banyak orang, bajingan ini mampu menahan diri, meski ada sedikit kebanggaan di matanya. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara sumbang tiba-tiba terdengar. Zhou Weiqing harus mengakui bahwa suara yang jernih dan merdu ini tidak buruk sama sekali. Orang yang berbicara adalah pemimpin perusahaan yang tampan. Apakah ada masalah dengan pemimpin perusahaan Xiao? Sangguan Bing Er menoleh untuk melihat pemuda tampan itu. Kebencian di matanya segera menghilang. Tatapannya tenang dan bahkan lebih lembut. Pemuda tampan yang dikenal sebagai pemimpin regu Xiao sedikit mengangguk, tidak menyembunyikan tatapan bersemangat di matanya saat dia menatap Sangguan Bing Er. Dia berkata, Komandan Batalion, dengan statusmu, sudah selayaknya kamu memiliki pengawal pribadi. Namun, sebagai penjaga pribadi Anda, mereka tidak hanya harus mampu menangani beberapa urusan sehari-hari yang sederhana untuk Anda, mereka juga harus bertanggung jawab untuk melindungi dan mengikuti Anda. Zhou Xiaopang ini hanyalah rekrutan baru. Saya khawatir dia tidak akan mampu memikul tanggung jawab yang begitu berat, bukan? Selama Sangguan Bing Er tidak menghadapi Zhou Weiqing, dia tidak akan kehilangan ketenangannya dengan mudah. Karena itu, dia tersenyum, apakah Kapten Xiao berpikir bahwa saya membutuhkan perlindungan dari pengawal pribadi saya? Siapa yang Anda rekomendasikan? Ketika Kapten Xiao berbicara, Zhou Weiqing sudah berhenti di jalurnya. Kewaspadaan di hatinya meningkat pesat. Mungkin ada yang bisa melihat dengan jelas kasih sayang di mata Kapten Xiao terhadap Sangguan Bing Er. Zhou Weiqing tidak bisa membantu tetapi melihat dia beberapa kali lagi. Dia diam-diam mengutuk, mengapa pria ini berwajah pelacur. Semua orang mengatakan bahwa pria cantik tidak memiliki niat baik. Sekali lihat dan Anda dapat mengatakan bahwa dia bukan orang yang baik. Awalnya, dia tidak memiliki harapan berlebihan untuk Sangguan Bing Er.
Namun, setelah dia sendiri menjadi Master Bat Surgawi, penjaga pribadi Zhou Weiqing dan Zhou Xiaopang telah dengan benar menganggap Sangguan Bing Er sebagai miliknya. Tentu saja, dia tidak akan secara langsung menampilkan rencananya, yang seharusnya tidak muncul pada pemuda berusia 13 tahun. Mendengar pertanyaan Sangguan Bing Er, Kapten Xiao dengan tegas menjawab, dengan kekuatan komandan batalion, kamu tentu saja tidak memerlukan perlindungan dari pengawal pribadi kecil. Namun, apakah rekrutan baru seperti dia tahu cara menembakkan panah adalah masalah? Jika dia mengikuti komandan batalion keluar, bukankah dia akan kehilangan muka untukmu? Selain itu, meskipun Anda tidak membutuhkan perlindungan personal guard tetap harus dapat mengimbangi kecepatan Anda di medan perang. Saya, Xiao Se, bersedia mengundurkan diri dari posisi saya sebagai pemimpin kompi dan mengikuti komandan batalion. Saya bersumpah untuk melindungi komandan batalion dengan nyawa saya. Kata-kata Kapten Xiao ini begitu benar bahkan Zhou Weiqing hampir tersentuh oleh penampilannya menghadapi kematian dengan tenang. Dia mengutuk dalam hatinya, apakah kamu akan mati jika kamu tidak berpura-pura? Sangguan Bing Er tersenyum manis dan berkata, terima kasih banyak atas niat baik Kapten Xiao. Namun, Kapten Xiao adalah andalan batalion ketiga kita. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil posisi personal guard kecil? Adapun Zhou Xiaopang, meskipun dia adalah rekrutan baru, setelah tes saya beberapa hari terakhir ini, dia dapat dianggap sebagai bakat yang dapat dibentuk. Dia juga berlatih sedikit memanah di masa lalu. Dia memenuhi syarat untuk mengambil posisi personal guard. Xiao sesedikit mengernyit dan berkata, Komandan Batalion, bagaimana dengan ini? Biarkan rekrutan baru bernama Zhou Xiaopang ini menunjukkan kemampuannya. Dengan begitu, kita bisa merasa nyaman. Sangguan Bing Er masih berpenampilan suam-suam kuku. Menghadapi keengganan Xiao Se untuk menyelamatkannya, dia tidak menunjukkan kekuatan seorang atasan. Baiklah, kami akan melakukan apa yang dikatakan Kapten Xiao. Namun, saya tidak tahu bagaimana rencana Kapten Xiao untuk menguji pengawal pribadi saya ini. Meskipun dia tidak menunjukkannya di permukaan, itu tidak berarti dia memiliki ide yang sama. Di batalion ketiga, meskipun dia adalah komandan batalion, pengaruh Xiao sejauh lebih besar daripada dirinya. Bahkan gelar bangsawannya tidak di bawah miliknya. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang harus diwaspadai oleh Sangguan Bing Er. Xiao berdiri dan dengan santai mengangkat tangannya untuk mengambil busur dari sisi tempat duduknya. Busur besarnya mirip dengan milik Sangguan Bing Er. Tubuh busur itu berwarna ungu. Zhou Weiqing sangat akrab dengan materi ini. Kayu bintang dari hutan bintang Kekaisaran Tiangong dapat digunakan untuk membuat busur panjang setelah 10 tahun jatuh tempo. Namun, secara umum, kayu bintang yang digunakan tentara setidaknya berusia 30 tahun. Ini karena hanya dengan begitu Starwood akan cukup tangguh. Adapun busur ungu yang digunakan oleh Xiao Se dan Sangguan Bing Er, badan busur juga terbuat dari Starwood. Namun, usianya lebih dari 100 tahun. Starwood awalnya berwarna merah gelap, tetapi setelah tumbuh selama 100 tahun, itu akan berubah menjadi ungu tua. Di permukaannya, ada urat-urat halus seperti bulu sapi. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan bisa melihat titik-titik kecil cahaya kemasan. Ini juga salah satu asal-muasal nama Starwood. Jenis kayu bintang berusia 100 tahun ini dikenal sebagai bintang emas rambut sapi. Ketika Starwood berusia lebih dari 100 tahun, itu akan memiliki lompatan kualitatif, dan kekuatan serta ketangguhannya akan sangat meningkat. Busur bintang yang terbuat dari kayu bintang berusia 100 tahun memiliki daya tarik yang setidaknya 3 kali lipat dari busur bintang biasa. Dibutuhkan daya imbang lebih dari 100 kg untuk menariknya. Pada saat yang sama, jarak tembaknya juga lebih jauh, dengan jarak serangan efektif lebih dari 500 yard. Jika seseorang menggunakan energi surgawi, itu bahkan bisa menjangkau lebih jauh. Dengan demikian, itu juga dikenal sebagai busur fajar ungu. Setiap busur fajar ungu bernilai setidaknya 100 emas, dan menurut kualitasnya, harganya juga akan berbeda. Ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh pemimpin perusahaan biasa. Bahkan di Kekaisaran Tiangong, yang terkenal dengan busurnya, seseorang setidaknya harus berpangkat komandan batalion untuk dilengkapi dengan busur semacam itu. Xiao Se memegang busur fajar ungu dan berjalan di depan Zhou Weiqing. Melihatnya dengan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman, dia berkata, Zhou Xiaopang, kan? Selama kamu bisa menggambar busur fajar ungu milikku ini, itu akan membuktikan bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi ajudan pribadi komandan batalion. Cobalah, gunakan semua kekuatanmu. Namun, jangan terlalu banyak menggunakan kekuatan, tidak baik jika Anda mengompol. Kata-kata Xiao segera menyebabkan para pemimpin perusahaan tanpa rambut tertawa terbahak-bahak. Terutama 10 pemimpin perusahaan yang telah duduk di bawahnya, mereka tertawa terbahak-bahak hingga bergoyang-goyang, bahkan tidak menempatkan Sangguan Bing Er di mata mereka. Zhou Weiqing menatap dengan rasa ingin tahu ke busur fajar ungu di tangan Xiao Se, lalu menatap Sangguan Bing Er, dan bertanya dengan ekspresi bingung, Komandan Batalion, busur macam apa ini? Mengapa berbeda dari busur kami? Apakah kita diperbolehkan untuk melukis busur kita sesuka kita? Sangguan Bing Er melirik Zhou Weiqing, dan berkata dengan tajam, Kapten Xiao memintamu untuk mencobanya, coba saja.
Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Zhou Weiqing telah mengambil busur fajar ungu dari tangan Xiao Se, dan mencibir di dalam hatinya. Dia lebih akrab dengan busur fajar ungu ini daripada busur cahaya bintang biasa. Awalnya, untuk bisa menggambar Purple Dawn Bow ini, dia sudah berlatih selama 2 tahun. Ketika dia berada di Grand Marshal's Mansion, dia biasanya menggunakan Purple Dawn Bow untuk berlatih. Ini juga alasan mengapa Sangguan Bing Er membiarkannya menembakkan panah dengan miring hari itu. Starlight Bow biasa sudah lama tidak bisa beradaptasi dengannya. Dalam 2 tahun itu, dia berlatih menggambar busur setiap hari, dan lengannya bengkak berkali-kali. Bahkan jika hujan atau berangin, Grand Marshal Zhou tidak akan membiarkannya beristirahat. Kata-kata asli Grand Marshal Zhou adalah, bahkan jika Anda sia-sia, Anda tetaplah sampah yang saya lahirkan, Zhou Suiniu. Jika kamu bahkan tidak tahu cara menggunakan busur, aku, ayahmu, akan memukulmu menjadi bentuk busur. Berat busur fajar ungu hampir 2 kali lipat dari busur cahaya bintang biasa. Beratnya sekitar 20 kilogram, dan cukup berat. Zhou Weiqing tampak kesulitan mengangkat busur fajar ungu dengan kedua tangannya, dan bertanya pada Xiao Se dengan ragu, Kapten Xiao, busur fajar ungu Anda sangat berat. Bagaimana cara menggunakannya? Xiao Se mendengus dengan jijik, kamu ingin menggambar busur fajar unguku. Bahkan jika Anda minum susu lagi, Anda tetap tidak memiliki kekuatan. Pegang baik-baik, jika Anda menjatuhkannya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Oh. Zhou Weiqing memiliki penampilan yang sederhana dan jujur, terlihat sesederhana mungkin, seolah-olah dia adalah seorang pemuda sederhana dari pedesaan yang tidak pernah dinodai oleh kota. Saat dia setuju, dia memegang busur dengan satu tangan dan menarik tali busur dengan tangan lainnya. Tali busurnya tidak bergerak sedikit pun, tapi wajahnya sudah memerah, terlihat seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya. Xiao Se bahkan tidak repot-repot untuk melihat ke arah Zhou Weiqing, dan menoleh ke Sangguan Bing Er dan berkata, Komandan Batalion, apakah kamu melihat itu? Zhou Xiaopang ini bahkan tidak bisa menggambar busur fajar ungu saya, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pengawal pribadi Anda. Belum lagi dia, bahkan jika Anda hadir, Anda bisa menggambar Purple Dawn Bow sudah cukup bagus. Tidak hanya dia bisa menggunakan busur biasa, tapi dia juga bisa menggunakan busur biasa. Busur adalah busur adalah busur adalah busur, bahkan jika dia adalah busur, dia adalah busur adalah busur 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 busur, apalagi dia, bahkan orang-orang bow-bow, dari Bow's Bow. Xiao Se meliriknya, matanya menunjukkan sedikit rasa dingin, tapi dia tidak memperhatikan Mao Li, memperlakukannya seperti udara, tatapannya masih tertuju pada Sangguan Bing Er, menunggu jawabannya. Sangguan Bing Er hanya ingin melakukan satu hal sekarang, dan itu adalah bergegas dan memukul Zhou Xiaopang. Meskipun dia tidak tahu bahwa Zhou Weiqing bahkan dapat menggunakan kekuatan permata fisiknya, tetapi dengan kebangkitan manik surgawinya, belum lagi satu busur fajar ungu, bahkan jika itu 2 atau 3, dia akan dapat menggambarnya. Permata fisiknya meningkatkan semua kekuatannya, tetapi bajingan ini bertindak seolah-olah itu nyata. Melihat wajahnya memerah, wajahnya penuh kecemasan, Sangguan Bing Er sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Pemimpin perusahaan Xiao, Zhou Xiaopang belum menyerah, sebaiknya kita menunggu lebih lama lagi. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri, tetapi tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia menatap Zhou Weiqing dengan tatapan yang jelas ganas. Zhou Weiqing merasakan sedikit gatal di telinganya, dan suara lemah seperti nyamuk terdengar, sialan Zhou Xiaopang, jika kamu terus berakting, aku akan memukulmu sampai kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Menurut pendapat Sangguan Bing Er, setelah ancamannya, Zhou Weiqing pasti tidak akan berani melanjutkan akting. Namun, siapa yang tahu bahwa saat dia selesai berbicara, Zhou Weiqing benar-benar melepaskan busurnya. Terlebih lagi, bajingan ini masih terengah-engah, dengan ekspresi lelah yang tak tertandingi di wajahnya. Xiao Se berkata dengan jijik, Komandan Batalion, Anda melihatnya kan? Tidak mungkin baginya untuk menggambar busur fajar ungu, saya pikir sudah waktunya bagi Anda untuk mengambil kembali pesanan Anda. Sangguan Bing Er mengepalkan tangannya dengan erat, jika bukan karena statusnya, dia pasti sudah bergegas. Siapa bilang aku tidak bisa menggambar Purple Dawn Bow, hanya saja tubuhku belum bergerak. Jika saya mencoba lagi, saya pasti bisa. Zhou Weiqing berkata tidak yakin sambil terengah-engah. Bahkan ada lapisan tipis keringat di dahinya. Xiao Se tertawa terbahak-bahak, dengan tangan di belakang punggungnya, menunjukkan watak alaminya, bahkan jika aku membiarkanmu mencoba 100 kali lagi, kamu tetap tidak akan bisa menggambarnya. Apakah menurutmu busur fajar ungu adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh orang rendahan sepertimu? Zhou Weiqing berkata dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan, jadi bagaimana jika saya orang rendahan? Bukankah orang rendahan juga manusia? Siapa bilang saya tidak bisa menggunakannya, saya pasti bisa menggambarnya. Saya akan bertaruh dengan Anda, jika saya tidak bisa menggambarnya, saya akan bunuh diri di sini. Kali ini, Mao Li tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena bahkan dia bisa melihat beberapa petunjuk.
Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Zhou Weiking seperti yang dia lakukan dengan Sangguan Bing Er, dia masih tahu bahwa anak ini bukanlah orang yang baik. Terlebih lagi, di pagi hari, dia telah menguji kekuatan Zhou Weiking dan cukup bagus. Bahkan jika dia tidak bisa menggambar Purple Dawn Bow ke bulan purnama, dia masih bisa menggambarnya sedikit. Xiao dengan dingin mendengus, kalau begitu kamu bisa menggambarnya lagi, aku ingin melihat apakah kamu berani bunuh diri di sini. Menurutnya, kematian seorang prajurit biasa bukanlah apa-apa. Zhou Weiking mengambil busur fajar ungu dan hendak menggambarnya, tetapi saat dia hendak mengerahkan kekuatannya, pria ini sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia menoleh untuk melihat Xiao dan berkata, karena itu taruhan, pasti ada taruhannya. Jika saya menggambarnya, apakah Anda juga akan bunuh diri di sini? Dia awalnya terlihat sederhana dan jujur, jadi ketika dia menanyakan pertanyaan semacam ini, itu membuat orang merasa sangat kekanak-kanakan. Xiao dengan bangga berkata, kamu pikir kamu ini siapa, bisakah hidupmu dibandingkan dengan hidupku? Yang ini bergelar Viscount, jika kamu benar-benar bisa menggambar busur fajar unguku, maka busur fajar ungu ini akan menjadi taruhanku. Jika Anda tidak bisa, maka saya tidak menginginkan hidup Anda hanya perlu berlutut di sini dan memanggil saya kakek 3 kali, maka saya akan membiarkan Anda pergi. Setelah Zhou Weiking mendengar kata-kata Xiao Se, dia dengan penuh semangat menggelengkan kepalanya, tidak, ini kerugian. Ayah saya berkata bahwa seorang pria memiliki emas di bawah lututnya. Busurmu sangat berat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan emas. Jika kalah, Anda harus berlutut dan memanggil saya kakek. Xiao tahu bahwa tidak mungkin dia kalah, dia menatap wajah Zhou Weiking yang keras kepala dan berkata dengan jijik, selama kamu bisa menggambarnya, apa yang bisa aku lakukan jika aku memanggilmu? Cepatlah, jangan buang waktuku. Oke. Zhou Weiking tersenyum, di mata orang lain, senyumnya sederhana dan jujur, tetapi di mata Sangguan Bing Er, itu sangat licik dan celaka. Namun, dia tidak menghentikan Zhou Weiking untuk melakukannya, dia bahkan menganggapnya lucu di dalam hatinya. Bab 34. Tanpa menunggu Zhou Weiking menarik busur, pemimpin perusahaan Xiao sudah mulai mencemooh, dan salah satu dari mereka berteriak, jangan buang energimu, cepat panggil dia kakek. Untuk dapat mengakui pemimpin perusahaan kami sebagai kakek Anda, itu dapat dianggap sebagai keberuntungan Anda. Zhou Weiking menoleh ke belakang untuk melihat pemimpin perusahaan, berpura-pura tidak mendengarnya dengan jelas dan bertanya, kamu memintaku memanggilnya apa? Pemimpin perusahaan tanpa sadar berkata, kakek. Zhou Weiking tertawa, dan dengan senang hati setuju, ai, anak baik. Namun, untuk memiliki cucu sepertimu, nenek moyangmu pasti jahat. Apa katamu? Baru pada saat itulah pemimpin kompi menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh prajurit yang tampaknya sederhana dan jujur ini. Dia berdiri tiba-tiba. Pada saat ini, Zhou Weiking tertawa dingin, dan mengerahkan kekuatan di lengannya, busur fajar ungu dengan simbol bintang emas rambut kerbau langsung ditarik ke bulan purnama. Pemimpin perusahaan yang baru saja berdiri hendak mengutuk, tapi dia kebetulan melihat Zhou Weiking menggambar busur fajar ungu ke bulan purnama, dan untuk sesaat rahangnya jatuh, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bukan hanya dia, semua pemimpin perusahaan di sisi Xiao memiliki ekspresi yang sama. Xiao sendiri tampak seperti melihat hantu, wajahnya penuh keterkejutan. Lagi pula, tanpa energi surgawi, hampir tidak mungkin menggambar busur fajar ungu. Setelah Zhou Weiking menarik busur fajar ungu ke bulan purnama, dia tidak melepaskannya, melainkan mempertahankan posturnya tanpa bergerak. Ekspresi sederhana dan jujur sebelumnya, kesedihan dan kemarahan, semuanya telah menghilang, hanya menyisakan tatapan mengejek di matanya, dan dia berteriak kepada Xiao Se, berlututlah, panggil aku kakek. Begitu Zhou Weiking mengatakan itu, semua pemimpin pasukan dari perusahaan Xiao Se bergegas maju, mengelilinginya dalam lingkaran. Dari kelihatannya, mereka akan mendekati Zhou Weiking. Namun, pada saat ini, tatapan ganas melintas di mata Zhou Weiking, dan di balik penutup lengan bajunya, Ichi Jade Pearl di pergelangan tangan kanannya diam-diam muncul, dan langsung terhubung. Pada saat energi surgawi dan permata fisiknya terhubung, Zhou Weiking merasa bahwa busur fajar ungu di tangannya seringan bulu, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa kekuatan yang tak terlukiskan. Tanpa sadar, dia sekali lagi mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Dengan suara retakan, busur fajar ungu di tangannya benar-benar patah menjadi dua karena gaya tarikannya. Dengan lemparan santai, Zhou Weiking melemparkan busur fajar ungu ke tanah seolah-olah itu adalah sampah. Mengepalkan tangan kanannya, dia mengangkatnya di depan matanya dan melihatnya. Dia bahkan meniup tinjunya dan berkata dengan jijik, dan di sini saya pikir itu sesuatu yang baik. Melanggar hanya dengan tarikan, Anda menyebutnya busur. Para pemimpin regu tak berambut yang hendak menyerang benar-benar terpana oleh gerakan Zhou Weiking. Itu adalah busur fajar ungu yang terbuat dari kayu bintang 100 tahun. Seperti yang dikatakan pemimpin perusahaan Maoli sebelumnya, di antara mereka hanya ada segelintir yang bisa membuka busur fajar ungu, apalagi membukanya. Kekuatan menakutkan macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi seperti itu. Untuk sesaat,
Ada keheningan total. Tidak ada yang berani bergerak. Cukup. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin dihukum oleh hukum militer? Suara dingin Sangguan Bing Er terdengar. Para pemimpin regu tak berambut kebetulan lolos dan bubar. Sangguan Bing Er melirik Purple Dawn Bow yang rusak di tanah, mata hijaunya berkilat dengan sedikit keterkejutan. Kemudian dia menoleh ke Xiao Se dan berkata, pemimpin perusahaan Xiao, saya rasa tidak perlu membuktikan apapun sekarang, bukan? Wajah Xiao Se pucat pasi. Itu benar-benar putih di tengah hijau, dan abu-abu di tengah putih. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dimainkan oleh rekrutan seperti Zhou Xiaopang, dan bahkan di depan Sangguan Bing Er, dia telah mematahkan busur fajar ungu miliknya sendiri. Namun, pada akhirnya, dia menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan senyum palsu, ternyata saudara Zhou sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Itu adalah kesalahanku. Selamat kepada Komandan Batalion karena telah menemukan pengawal pribadi yang berkualitas. Karena dia mampu mematahkan busur fajar ungu, tentu saja tidak perlu membuktikan apapun. Komandan Batalion, dalam beberapa hari, kamp pelatihan rekrutmen baru akan dimulai. Saya akan pergi dan berurusan dengan rekrutan baru terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia membawa 10 pemimpin pasukannya yang tidak berambut dan hendak pergi. Pemimpin perusahaan Xiao, saya ingat bahwa Anda belum memenuhi janji Anda. Anda tidak berlutut, juga tidak memanggil saya kakek. Apakah Anda akan pergi begitu saja? Zhou Weiqing berkata dengan nada yang aneh. Xiao semeliriknya. Tiba-tiba, pria ini tertawa, dan tawanya sangat berbahaya. Saudara Zhou, saya baru saja mengatakan bahwa busur fajar ungu dapat digunakan sebagai taruhan. Apa yang saya katakan setelah itu adalah, jadi bagaimana jika saya menelepon Anda? Aku tidak mengatakan harus memanggilmu apa. Saya juga tidak berjanji untuk berlutut. Jika Anda benar-benar ingin mendengarkan, saya akan memanggil Anda Zhou Xiaopang 3 kali. Adapun taruhannya, Purple Dawn Bow dihancurkan olehmu, jadi apa hubungannya denganku? Ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan membawa anak buahnya pergi. Bah, benda apa? Zhou Weiqing melihat kepergian Xiao Se dan berkata dengan bingung dan jengkel. Lagi pula, dia masih sedikit muda, dan tidak memperhatikan permainan kata-kata Xiao Se. Orang ini jelas lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Di sisi lain, Xiao Se yang baru saja keluar dari tenda komando, senyum di wajahnya telah menghilang. Wajahnya pucat pasi, dan giginya bergemeretak. Pergi selidiki Zhou Xiaopang ini. Saya ingin melihat, dari mana gadis kecil Sangguan Bing Er memanggil orang seperti itu. Mungkinkah keluarga kerajaan? Pemimpin regu yang memanggil kakek Zhou Weiqing sebelumnya berkata dengan suara rendah, Bos, saya pikir bocah kecil ini hanya sedikit kuat, tidak perlu memobilisasi begitu banyak orang. Malam ini, saya akan pergi ke tendanya dan membantu Anda melampiaskan amarah Anda. Xiao Se mendengus dingin, apakah menurutmu satu orang bisa mematahkan busur fajar ungu? Jika saya tidak salah menebak, bocah kecil ini seharusnya menjadi master permata fisik, dan permata fisiknya difokuskan untuk meningkatkan kekuatannya. Saya tahu hampir semua master permata di Kekaisaran Tiangong, tetapi bocah kecil ini bukan salah satu dari mereka. Pergi selidiki dengan hati-hati. Jangan lepaskan petunjuk apapun. Iya. Setelah Xiao Se pergi, Sangguan Bing Er menyuruh Mao Li pergi bersama pemimpin timnya juga. Sebelum mereka pergi, Mao Li memberi Zhou Weiqing jempol besar dari posisi tersembunyi, matanya dipenuhi dengan pujian dan kekaguman. Jelas, dia sangat senang Xiao setelah dikalahkan. Semua orang telah pergi, dan hanya Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er yang tersisa di tenda komando. Zhou Xiaopang, kamu sudah bisa berkomunikasi dengan Heavenly Bat. Sangguan Bing Er bertanya dengan ekspresi terkejut. Tidak ada orang lain di sekitar, dan dia tidak perlu menyembunyikan pikirannya. Zhou Weiqing berkata dengan tatapan datar, iya, saya bisa melakukannya tadi malam. Anda mengajari saya cara mengontrol manik surgawi, itu sangat sederhana, dan saya menguasainya dengan sangat cepat. Setelah itu, saya mencoba berkomunikasi dengan permata elemental dan fisik saya, dan itu cukup lancar. Sangguan Bing Er terdiam. Apakah kultivasi seorang master permata sangat mudah? Tentu saja tidak, terutama untuk master bat surgawi, bahkan lebih sulit untuk berkultivasi. Dia dielu-elukan sebagai jenius nomor 1 generasi muda di Kekaisaran Tiangong. Sebelumnya, dia telah mengambil total 5 hari untuk belajar bagaimana mengontrol Heavenly Bat, dan 10 hari untuk berkomunikasi dengan permata elemental dan fisiknya. Namun, orang yang tampaknya jujur tapi licik di depannya ini benar-benar berhasil melakukannya dalam 1 malam. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia mengerti bahwa sudah saatnya dia melepaskan gelarnya sebagai seorang jenius. Bab 35. Bagaimana dia bisa tahu bahwa itu bukan karena bakatnya, tetapi karena teknik dewa keabadiannya, yang hampir seperti misi bunuh diri, yang memiliki banyak aspek ajaib, memungkinkan dia untuk menguasai dasar-dasar master permata surgawi dengan lancar. Melihat Sangguan Bing Er menatapnya dengan linglung, Zhou Weiqing mencondongkan tubuh ke depan dan menyeringai, berkata, hehe, aku tahu aku sangat luar biasa, tetapi jika kamu menatapku seperti itu, aku akan merasa malu.
Sangguan Bing Er sadar, wajahnya memerah saat dia mengirim tendangan terbang ke pantat Zhou Weiqing, berkata dengan gigi terkatup, Zhou Xiaopang, aku sudah lama ingin memukulmu. Zhou Weiqing langsung mengerti bahwa dia dalam masalah, dan segera memasang tampang ketakutan. Namun, bagaimana Sangguan Bing Er bisa jatuh cinta lagi? Seperti embusan angin, dia bergegas maju dengan aura api yang kuat. Tidak. 10 menit kemudian, Little Fatih Zhou kami meringkuk di lantai seperti udang yang dimasak. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia terus mengerang. Penampilannya sangat menyedihkan, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Sangguan Bing Er memandang bajingan ini tanpa berkata-kata. Sebenarnya, dia tidak memukulnya berkali-kali, tapi kemampuan bajingan ini untuk bertindak menyedihkan terlalu bagus. Meskipun dia tahu dia berakting, dia tidak tahan untuk memukulnya. Sangguan Bing Er tidak bisa menahan tawa. Berhenti berakting, bangun sekarang, aku akan melepaskanmu hari ini. Beberapa saat yang lalu, Zhou Weiqing tampak seperti berada di ambang kematian, tetapi begitu dia mendengar kata-kata itu, dia berguling cepat di tanah sebelum melompat, penuh energi dan semangat. Meski masih ada beberapa memar di wajahnya, dia masih terlihat penuh energi dan semangat. Sejak muda, dia telah dipukuli berkali-kali, dan kemampuannya untuk menerima pukulan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sebelumnya, ketika dia bertemu di Fuya di Ichi Spring Lake, jika bukan karena fakta bahwa dia tidak percaya bahwa di Fuya akan benar-benar menggunakan permata elementalnya untuk menyerangnya, dia tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus ekstra hati-hati. Serangan di Fuya membuatnya mengerti bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Sangguan Bing Er memelototinya, siapa yang menyuruhmu mematahkan busur Fajar Ungu? Apakah Anda tahu nilai busur yang bagus? Karena Xiao sudah setuju untuk memberikannya kepadamu, kamu bisa mengambilnya dan menggunakannya. Anak lelaki malang itu sudah dewasa sejak usia muda, melihat busur Fajar Ungu yang rusak di tanah, dia merasa sangat tertekan. Zhou Weiqing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin busurnya. Saya tidak ingin mengotori tangan saya. Gigolo ini tidak terlihat seperti orang baik. Jika Anda membiarkan saya menggunakan busur Anda, saya pasti akan menyimpannya dengan hati-hati. Selama saya mencium aroma yang Anda tinggalkan setiap hari, saya merasa 100 kali lebih energi. Sangguan Bing Er mengepalkan tinjunya, apakah kamu mencari pukulan lagi? Zhou Weiqing segera mundur, menatapnya dengan mata lebar, berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan memukulku hari ini? Jika kamu benar-benar ingin mengalahkanku, maka datanglah padaku. Sangguan Bing Er merasa semakin tidak berdaya melawannya. Kemalangan bajingan ini tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Cukup omong kosong, karena Anda telah terhubung dengan permata fisik dan elemental Anda. Apa atribut permata elemental Anda? Segera setelah dia menyebutkan kultivasi guru manik surgawi, Zhou Weiqing menunjukkan ekspresi serius yang langka, mengatakan, setelah energi surgawi dan permata elemental saya terhubung, saya melihat beberapa warna cahaya berbeda di depan saya. Ketika saya memusatkan perhatian saya pada warna tertentu, tubuh saya akan memiliki perubahan yang sesuai. Ada total 5 warna. Saya secara kasar menilai bahwa mereka seharusnya, hijau untuk atribut angin, biru untuk atribut petir, hitam untuk atribut kegelapan, perak untuk atribut spasial. Ada juga warna abu-abu. Segera setelah saya memusatkan perhatian saya padanya, saya merasa ingin membunuh seseorang, dan energi surgawi saya akan terkuras dengan cepat. Ini sangat aneh. Saya untuk sementara menamakannya atribut jahat. Dia tidak menyebutkan atribut terakhir, bukan karena dia tidak mempercayai Sangguan Bing Er, tetapi karena dia yakin bahkan Sangguan Bing Er tidak akan tahu apa atribut itu. Mendengar kata-katanya, murid Sangguan Bing Er menyusut, berpikir pada dirinya sendiri, saya benar-benar tidak mengerti mengapa atribut yang begitu baik akan muncul pada bajingan ini. Selain itu, karena dia, saya. Menggelengkan kepalanya, Sangguan Bing Er mencoba yang terbaik untuk tidak memikirkan apa yang terjadi malam itu. Ketika dia melihat ke arah Zhou Weiqing lagi, tatapannya berubah menjadi aneh. Ikuti aku. Saat dia mengatakan itu, dia mengayunkan busur Fajar Ungu di punggungnya, bersama dengan 2 anak panah, dan berjalan keluar. Zhou Weiqing mengikuti Sangguan Bing Er keluar dari tenda, mengikuti di belakangnya. Dengan sangat cepat, mereka berdua keluar dari kamp. Sangguan Bing Er menoleh ke arahnya dan berkata, gunakan atribut angin. Bagaimana cara menggunakannya? Zhou Weiqing bertanya dengan kosong. Sangguan Bing Er berkata, fokuskan perhatian Anda pada bagian hijau dari cahaya yang dapat Anda lihat. Zhou Weiqing menghentikan langkahnya, pertama-tama melepaskan permata surgawinya, lalu perlahan-lahan mengedarkan energi surgawinya ke dalam permata elementalnya. Seketika, 6 roda cahaya berwarna muncul di depannya sekali lagi, dan dia memusatkan perhatiannya pada area hijau. Seketika, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah ada aliran udara yang mengelilingi tubuhnya, begitu ringan dan nyaman sehingga dia tidak bisa menggambarkannya. Di antara permata elementalnya, atribut angin adalah yang paling sedikit mengonsumsi energi surgawi. Pada saat yang sama ketika dia mengedarkan permata elementalnya,
4 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya melaju kencang, menyerap energi surgawi untuk mengisi kembali energinya. Sangguan Bing Er menunggu dengan sabar Zhou Weiqing untuk menggunakan permata elementalnya. Seluruh proses memakan waktu sekitar 2 menit, dan ketika dia melihat tubuh Zhou Weiqing ditutupi oleh lapisan cahaya hijau redup, dia mulai bergerak lagi. Dengan kilatan lampu hijau, dia juga menggunakan atribut angin, membawa Zhou Weiqing ke depan dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Zhou Weiqing menggunakan permata elementalnya, dan dia merasa seluruh tubuhnya seringan bulu, seolah tidak ada kekuatan di baliknya. Selama ujung kakinya menyentuh tanah, dia secara alami akan melayang ke depan sejauh 3-4 meter, dan berlari dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, tanpa usaha sama sekali. Tidak heran jika banyak orang yang ingin menjadi seorang Jewel Master, kemampuan Jewel Master ini benar-benar ajaib. Zhou Weiqing dengan rasa ingin tahu merasakan manfaat dari atribut angin, dan tidak bisa tidak memuji di dalam hatinya. Namun, dia juga bisa melihat perbedaan antara dirinya dan Sangguan Bing Er. Ketika dia menggunakan atribut anginnya, dia dapat melakukannya dalam sekejap, dan tidak memiliki waktu persiapan yang dia miliki. Hanya dalam waktu singkat, mereka berdua telah melakukan perjalanan lebih dari 10 mil dari kamp tentara, dan mencapai pinggiran kota busur surgawi, memasuki hutan bintang. Bing Er, kamu tidak akan membunuhku untuk membungkamku kan? Zhou Weiqing bertanya sambil menyeringai sambil mengikuti Sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er mengendalikan kecepatannya sehingga dia bisa mengikutinya, bahkan tidak memandangnya saat dia berkata, panggil aku komandan batalion. Jika aku ingin membunuhmu, apakah aku akan menunggu sampai sekarang? Setelah berjalan beberapa saat, dia akhirnya berhenti di area yang relatif luas di hutan bintang. Baiklah, mari kita lakukan di sini. Sebelum kamp pelatihan rekrutmen baru dimulai, saya akan mengajari Anda beberapa metode dan pengalaman kultivasi guru bed surgawi. Setelah kamp pelatihan rekrutan baru dimulai, Anda tidak perlu berlatih dengan rekrutan lain, Anda bisa berlatih sendiri. Masih banyak hal yang harus aku tangani. Sangguan Bing Er berkata dengan dingin. Melihat sikap dingin dan jauh Sangguan Bing Er, Zhou Weiqing merasa tak berdaya. Ini juga cara terbaik yang dilakukan Sangguan Bing Er untuk menghadapinya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia akan selalu memberinya wajah dingin, kalau-kalau dia mencoba memaksakan keberuntungannya. Sangguan Bing Er berkata dengan pasif, kamu sudah memiliki permata surgawi pertamamu, dan sekarang menjadi Master Bed Surgawi sejati. Dalam hal gelar, kamu harus disebut Master Permata Surgawi Panggung si tingkat rendah. Saya memiliki 2 permata surgawi, jadi saya adalah Master Permata Surgawi tahap si tingkat menengah. Kultivasi guru manik surgawi kita sangat sulit, dan jika Anda ingin mencapai level yang sama dengan saya, maka Anda perlu mengolah energi surgawi Anda ke tingkat ke-8, dan kemudian membagi permata surgawi Anda. Saya secara alami akan mengajari Anda hal itu ketika saatnya tiba. Apa yang ingin saya ajarkan kepada Anda sekarang adalah bagaimana menggunakan Heavenly Bed. Zhou Weiqing bersemangat, mendengarkan dengan penuh perhatian. Sangguan Bing Er berkata, saya juga seorang guru manik surgawi, tetapi saya memilih untuk menjadi seorang pemanah. Apakah Anda tahu mengapa? Zhou Weiqing berkata dengan pasti, itu pasti karena kamu takut mati seperti aku. Dengan busur dan anak panah, kamu bisa bersembunyi di balik bayang-bayang dan meluncurkan serangan diam-diam, dan kamu akan jauh lebih aman. Lagi pula, keselamatan datang pertama. Sangguan Bing Er terdiam. Dia tidak bisa lagi mempertahankan rasa dingin di wajahnya. Dia berkata dengan marah, apakah kamu pikir semua orang tidak tahu malu seperti kamu? Alasan mengapa saya memilih menjadi pemanah adalah karena saya miskin, dan bahkan karena kerajaan Tiangong tidak mampu membelinya. Zhou Weiqing tertegun. Bagaimana mungkin? Anda adalah Master Bed Surgawi kedua kerajaan kami setelah Grand Marshal Zhou. Jika Anda kekurangan uang, saya yakin keluarga kerajaan akan memberikannya tanpa syarat, bukan? Sangguan Bing Er menghela nafas pelan. Ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Jumlah uang dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengasuh Heavenly Bed Master sangat besar. Ini harus dimulai dari permata elemental dan fisik. Setelah kita memiliki permata fisik dan elemental, permata fisik dapat langsung meningkatkan atribut fisik kita, sedangkan permata elemental dapat meningkatkan atribut unsur kita, memungkinkan kita memiliki kemampuan yang melebihi orang biasa. Namun, jika dia tidak membuat kemajuan lebih lanjut, itu akan menjadi batasnya. Sebagai contoh, atribut angin yang baru saja kita gunakan hanya dapat meningkatkan kecepatan kita sedikit saja. Setelah energi surgawi kita menyatu dengan atribut angin, itu bisa disebut energi surgawi atribut angin. Saat menggunakan senjata atau menyerang diri kita sendiri, itu terutama akan meningkatkan kecepatan kita. Atribut petir Anda juga akan memungkinkan Anda untuk menambahkan beberapa atribut petir ke serangan Anda. Untuk master permata biasa, itu mungkin sudah cukup. Namun, bagi kami para master manik surgawi, itu masih jauh dari cukup. Kami telah bekerja sangat keras untuk mengolah permata surgawi kami, dan untuk memaksimalkan kekuatan mereka, kami membutuhkan bantuan dari luar. Ini akan meningkatkan permata fisik dan elemental kita. Zhou Weiqing sedikit bingung saat dia berkata, mengapa saya tidak mengerti maksud Anda?
Sangguan Bing Er berkata, izinkan saya memberi Anda contoh sederhana, dan Anda akan mengerti. Sebelum permata elemental ditingkatkan, mereka hanya dapat digunakan pada diri mereka sendiri, dan tidak dapat digunakan secara eksternal untuk menyerang musuh. Namun, begitu mereka diperkuat dengan cara khusus, mereka dapat digunakan secara eksternal untuk menyerang musuh. Ada 8 kata yang harus Anda ingat. Peralatan konsolidasi permata fisik, keterampilan tersimpan permata elemental. Kedelapan kata ini menggambarkan bagaimana permata fisik dan elemental kita ditingkatkan. Peralatan konsolidasi permata fisik, keterampilan tersimpan permata elemental. Zhou Weiqing mengulangi kata-kata Sangguan Bing Er. Meskipun Grand Marshal Zhou sangat ketat dan ketat dengannya, karena meridian bawaannya yang tersumbat, dia tidak pernah berbicara tentang misteri Master Manik Surgawi. Hanya pada saat inilah Zhou Weiqing dapat dengan jelas merasakan bahwa sebuah pintu misterius perlahan terbuka untuknya. Sangguan Bing Er berkata, untuk permata fisik kita, setiap permata tambahan akan memiliki dorongan besar untuk tubuh kita. Terutama untuk permata fisik murni guru bed surgawi kita, peningkatan 150% sangat jelas. Namun, permata fisik jauh lebih ajaib dari itu. Lihat. Saat dia mengatakan itu, Sangguan Bing Er perlahan mengangkat tangan kirinya, dan 2 mutiara giok batu naga yang jernih bersinar. Di bawah tatapan Zhou Weiqing, Dragonstone Jade Pearl pertama tiba-tiba bersinar terang, dan benar-benar terbang keluar dari pergelangan tangan Sangguan Bing Er. Saat berikutnya, cahaya hijau jernih tiba-tiba melunak, dan permata fisik benar-benar berubah bentuk di udara. Hanya dalam beberapa kedipan mata, mutiara zamrud telah berubah menjadi panah panjang. Seluruh tubuhnya berbentuk giok batu naga. Itu berkilau dan tembus cahaya. Ukurannya tidak berbeda dengan panah busur. Namun, itu berkedip dengan cahaya yang berharga. Lapisan cahaya hijau samar bertahan di sekitarnya. Apakah ini peralatan konsolidasi permata fisik? Zhou Weiqing berkata dengan mulut ternganga. Dia tidak pernah tahu bahwa permata fisik benar-benar dapat digunakan secara ajaib. Sangguan Bing Er mengangguk, dan dengan lambaian tangan kirinya, busur fajar ungu muncul di tangannya. Telunjuk kanan dan jari tengahnya mencengkeram Dragonstone Jade Arrow, mengaitkannya ke tali busur. Perhatian. Mengikuti pengingatnya, busur fajar ungu ditarik ke bulan purnama, dan pada saat berikutnya, disertai dengan suara tali busur, lampu hijau menyala dan menghilang. Kecepatannya sangat cepat sehingga tampak seperti hantu. Hal yang paling aneh adalah setelah Dragonstone Jade Arrow ditembakkan, Zhou Weiqing sebenarnya tidak mendengar suara apapun, dan yang dia lihat hanyalah lampu hijau berkedip dan menghilang. Selain itu, ia tidak terbang dalam garis lurus, melainkan memutar dan berbelok di hutan, seolah-olah memiliki mata, menghindari pohon bintang di depannya. Itu mungkin. Zhou Weiqing bergidik tanpa sadar. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa jika Sangguan Bing Er menggunakan panah konsolidasi permata fisik ini untuk menembaknya, bahkan 100 darinya akan mati. Ini adalah peralatan konsolidasi permata fisik pertamaku, panah pelacakan senyap. Itu dapat dikendalikan oleh pikiranku, dan setelah serangan selesai, itu dapat ditarik kembali. Seperti yang dikatakan Sangguan Bing Er, Dragonstone Jade Arrow sekali lagi muncul di ujung jarinya, bersinar dengan cahaya hijau. Bab 37. Yang disebut peralatan konsolidasi permata fisik, adalah menggunakan metode khusus untuk membentuk permata fisik kita menjadi senjata, peralatan pertahanan, atau bentuk lainnya. Setelah peralatan konsolidasi selesai, peralatan konsolidasi akan secara otomatis memiliki karakteristik permata fisik, sehingga membentuk senjata khusus. Ini adalah dorongan yang saya sebutkan sebelumnya. My Silent Tracking Arrow dapat menyerang musuh dari sudut manapun dalam radius 500 meter. Kecepatannya 3 kali lipat dari panah normal, dan memiliki efek penetrasi armor tambahan. Selama saya memiliki energi surgawi yang cukup untuk mendukungnya, itu tidak akan habis. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini di tingkat 8 energi surgawi, paling banyak saya dapat menembakkan 12 anak panah. Dragonstone Jade Arrow dalam bentuk Silent Tracking Arrow berubah kembali menjadi permata fisik dan melingkari pergelangan tangan Sangguan Bing Er. Pada saat ini, Zhou Weiqing sedang menghirup udara dingin. Meskipun dia selalu tahu bahwa Jewel Masters sangat kuat, dia tidak menyangka mereka begitu sombong. Untungnya hari itu, Sangguan Bing Er tidak impulsif, kalau tidak. Setelah menggunakan panah pelacakan senyap, Sangguan Bing Er tidak menunjukkan tanda-tanda kebanggaan, malah dia tampak sedikit kecewa. Sekarang kamu tahu perbedaan antara permata surgawi dengan dan tanpa dorongan. Untuk mengkonsolidasikan peralatan untuk permata fisiknya, dia perlu membeli gulungan peralatan konsolidasi yang sesuai. Namun, harga gulungan peralatan konsolidasi sangat tinggi, dan tingkat keberhasilan peralatan konsolidasi juga sangat rendah. Untuk negara kecil seperti kerajaan Tiangong kita, selain keluarga kerajaan, tidak ada orang lain yang dapat mendukung pengeluaran seperti itu. Itulah mengapa ada begitu sedikit master permata di negara kita, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat menyelesaikan peningkatan permata surgawi mereka. Alasan mengapa saya memilih untuk menjadi seorang pemanah adalah karena dalam situasi di mana saya tidak dapat mengkonsolidasikan peralatan atau keterampilan menyimpan, seorang pemanah akan dapat mengeluarkan potensi penuh dari permata surgawi saya.
Saat dia mengatakan itu, Sangguan Bing Er sekali lagi menarik busur fajar ungu miliknya. Namun, kali ini, panah biasa muncul di tali busur. Busur fajar ungu ditarik ke bulan purnama, dan dua permata elemental turmalin kaisar di tangan kirinya bersinar terang, dan cahaya merah bergabung menjadi busur fajar ungu dan anak panah. Suara mendengung yang jelas terdengar, dan panah merah menembus udara, menembus pohon bintang sekitar 50 meter di depan. Peningkatan kecepatan dari permata fisik memungkinkan saya untuk menembakkan panah jauh lebih cepat daripada pemanah biasa, dan peningkatan atribut angin dari permata elemental meningkatkan kecepatan dan penetrasi panah. Dengan keduanya ditambahkan bersamaan, kekuatan panah menjadi berlipat ganda. Alasan mengapa saya memilih profesi pemanah adalah karena itu memungkinkan saya untuk memanfaatkan permata elemental dan fisik saya dengan lebih baik. Zhou Weiqing mengangguk dan berkata, bagaimana dengan penyimpanan keterampilan elemental jewel? Sangguan Bing Er berkata, jika kita mengatakan bahwa peralatan konsolidasi permata fisik memberi kita senjata, maka keterampilan tersimpan permata elemental memberi kita keterampilan. Lihat. Mengangkat tangan kirinya, permata elemental turmalin kaisar diam-diam menyatu dengan telapak tangannya. Seketika, cahaya hijau tebal muncul dari tangan kiri Sangguan Bing Er, dan dengan jentikan jarinya, 3 bilah angin hijau berbentuk bulan sabit muncul di depannya. Detik berikutnya, bilah angin mulai berputar di sekelilingnya dan Zhou Weiqing. Zhou Weiqing sangat terguncang oleh suara menusuk dari udara yang dipotong. Ini adalah elemental jewel storage skill pertamaku, Wind Blades. Saat digunakan dalam pertempuran jarak dekat, ia memiliki jangkauan serangan 30 meter. Secara umum, peralatan konsolidasi permata fisik dan keterampilan penyimpanan permata elemental harus dapat saling melengkapi, dengan keseimbangan serangan dan pertahanan. Hanya dengan cara ini Master Manik Surgawi dapat mengeluarkan potensi penuh dari kemampuannya. Meskipun Master Permata Elemental dan Fisik biasa juga dapat menyimpan keterampilan dan peralatan konsolidasi, tetapi keterampilan dan peralatan konsolidasi yang sama di tangan Master Bat Surgawi kita dan di tangan mereka sama sekali berbeda. Misalnya, bilah angin saya, jika berada di tangan Master Permata Elemental atribut angin, itu hanya akan menjadi satu bilah angin. Untuk peralatan konsolidasi permata fisik, seseorang perlu membeli gulungan peralatan konsolidasi dari Master Permata Fisik, dan harganya sudah mengerikan. Namun, untuk keterampilan tersimpan permata elemental, itu bahkan lebih merepotkan, dan seseorang harus mengandalkan permata elementalnya untuk menyimpan keterampilan dari binatang surgawi. Selain itu, setiap elemental jewel hanya memiliki satu kesempatan untuk menyimpan skill, sedangkan Heavenly Beast memiliki banyak jenis skill yang berbeda. Apalagi fakta bahwa binatang surgawi sangat kuat dan sulit untuk dihadapi, hanya keterampilan menyimpan yang tidak cocok untuk permata elemental sendiri tidak akan berguna. Karena itu, saat menyimpan keterampilan, semua master permata sangat berhati-hati, dan biasanya menghabiskan banyak uang untuk pergi ke istana penyimpanan keterampilan. Ini untuk memastikan bahwa keterampilan tersimpan berguna. Pada saat ini, Zhou Weiqing akhirnya mengerti bahwa menjadi guru manik surgawi, kultivasi sangat merepotkan. Master permata fisik apa, skill storing palace. Hanya mendengarnya membuatnya pusing. Namun, kata-kata Sangguan Bing Er setidaknya membuatnya mengerti satu hal, dan itu adalah bahwa tanpa peralatan konsolidasi permata fisik atau keterampilan tersimpan permata elemental, kekuatan Master Manik Surgawi akan sangat berkurang. Sangguan Bing Er melihat tatapan serius Zhou Weiqing, dan dia tidak bisa menahan perasaan bersyukur di dalam hatinya. Meskipun dia tidak dapat menerima apa yang terjadi hari itu, semua yang dia miliki sekarang dapat dikatakan diberikan kepadanya oleh Kekaisaran Tiangong. Karena itu, dia benar-benar setia kepada Kekaisaran, dan tentu saja ingin melihat Kekaisaran Tiangong mendapatkan pembangkit tenaga listrik lainnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melepaskan Zhou Weiqing dengan mudah? Pada saat ini, melihat dia serius sekali, hatinya terasa sedikit lebih baik. Zhou Xiaopang, jika kamu menjalani peralatan konsolidasi permata fisik, kamu akan konsolidasi menjadi apa? Sangguan Bing Er bertanya dengan pasif. Zhou Weiqing menjawab tanpa ragu, tentu saja itu adalah baju besi, satu set lengkap dengan helm. Saya ingin mempersenjatai diri, dan akan lebih baik jika tidak ada yang bisa menembusnya, kebal. Wahaha. Wajah Sangguan Bing Er berubah pucat, dan dia menendang pantat Zhou Weiqing dengan kejam. Bisakah kamu menjadi sedikit lebih dewasa? Apakah kamu begitu takut akan kematian? Zhou Weiqing memegang pantatnya, berkata dengan ekspresi salah di wajahnya, jika seseorang tidak takut mati, langit dan bumi akan menghancurkannya. Seumur hidup hanya beberapa dekade, saya belum hidup cukup lama. Sangguan Bing Er tertawa dingin dan berkata, simpan pikiran kotormu untuk dirimu sendiri selagi masih pagi. Apa yang Anda pikirkan tidak mungkin. Ukuran peralatan konsolidasi permata fisik terbatas, paling banyak hanya seukuran long sword atau longbow. Jika Anda ingin membentuk satu set baju besi lengkap, itu tidak mungkin. Zhou Weiqing berkedip dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu kan? Jika peralatan konsolidasi permata fisik pertama saya adalah helm, dan peralatan konsolidasi permata fisik kedua saya adalah pelindung dada, suatu hari saya akan dapat membentuk satu set lengkap.
Kamu, Sangguan Bing Er sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Melihat wajah tersenyum Zhou Weiqing, semua kemarahan dan keluhan yang terpendam di hatinya selama beberapa hari terakhir meledak, dan air mata mengalir di pipinya seperti mutiara dari kalung yang rusak. Namun, dia menggigit bibir bawahnya dengan keras, tidak membiarkan dirinya menangis dengan keras. Melihat Sangguan Bing Er menangis, hati Zhou Weiqing sakit tanpa alasan, dan dia dengan hati-hati mendekatinya. Jangan nangis oke. Jika kamu terus menangis, kamu tidak akan cantik lagi. Bab 38. Bukan urusanmu, pergilah. Sangguan Bing Er berkata dengan marah sambil menangis. Zhou Weiqing menggaruk kepalanya dan berkata, saya salah, oke. Saya akan mendengarkan Anda, apapun yang Anda ingin saya konsolidasi, saya akan konsolidasi. Bahkan jika Anda ingin saya konsolidasi menjadi babi, saya tidak akan keberatan. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menirukan kepakan telinga babi. Puci, Anda babi. Kalau tidak, mengapa Anda dipanggil Zhou Xiaopang? Sangguan Bing Er terhibur dengan tindakannya yang menyedihkan berpura-pura menjadi babi, dan dia memberinya tendangan lagi. Kali ini, Zhou Weiqing tidak bergerak sedikit pun, meski wajahnya terpelintir kesakitan, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia telah menerima hukumannya. Sangguan Bing Er menyeka air mata dari wajahnya, memelototinya dengan penuh kebencian. Dia berpikir dalam hati, apakah Zhou Xiaopang sialan ini benar-benar musuh bebuyutanku? Kenapa aku tidak bisa melakukan apapun padanya? Apapun yang saya ingin Anda konsolidasi, Anda akan konsolidasi. Itulah yang Anda katakan. Juga, penyimpanan keterampilan elemental jewel Anda juga sama. Zhou Weiqing mengangguk berulang kali. Dia tidak takut Sangguan Bing Er memukul atau memarahinya, tapi dia takut melihatnya menangis. Seperti kata pepatah, memukul adalah tanda kasih sayang, memarahi adalah tanda cinta. Bajingan ini secara alami berpikir bahwa tindakan Sangguan Bing Er terhadapnya adalah tanda kasih sayang. Namun, begitu dia melihatnya menangis, dia mulai panik. Terutama karena dia selalu tersenyum di permukaan, tapi sebenarnya hatinya dipenuhi rasa bersalah atas apa yang terjadi hari itu. Sangguan Bing Er melihatnya begitu jujur, dan amarahnya sedikit mereda. Ayo kembali. Kemasi barang-barangmu, kita akan meninggalkan kamp tentara besok pagi. Meninggalkan kamp tentara. Untuk apa? Zhou Weiqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangguan Bing Er berkata, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Anda harus siap mental, kali ini kami akan berangkat setidaknya 2-3 bulan. Anda tidak harus berpartisipasi dalam kamp rekrutan. Zhou Weiqing berkedip. Hanya kamu dan saya. Sangguan Bing Er menghentikan langkahnya dan berbalik untuk memelototinya. Jika kamu ingin mati, katakan saja. Jika Anda berani memiliki pikiran kotor, saya akan. Zhou Weiqing segera berkata, biarkan aku melihatmu menangis. Aku paling takut akan hal itu. Setelah mengatakan itu, dia segera mengaktifkan atribut angin permata elemen mata kucing Alexandrite-nya dan berlari. Sangguan Bing Er sekali lagi terhibur saat melihatnya melarikan diri dengan panik. Dia bahkan bermain-main sekali dan berteriak pada Zhou Weiqing, The Silent Tracking Arrow ada di sini. Zhou Weiqing hampir jatuh ke tanah dengan suara keras, mendarat tepat di tengah hutan. Dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan sehingga bahkan Sangguan Bing Er pun ketakutan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa bajingan ini sebelumnya telah diserang dari belakang oleh Difuya, dan sangat sensitif. Setelah Zhou Weiqing jatuh ke tanah, dia akhirnya tersadar. Saat tawa seperti lonceng perak Sangguan Bing Er terdengar, jeritan sedih terdengar di hutan bintang. Membunuh suamimu. Tawa manis itu tiba-tiba berhenti, dan yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian jeritan. Keesokan harinya, dini hari. Sangguan Bing Er telah berganti menjadi gaun katun sederhana, membawa busur fajar ungu di punggungnya saat dia berjalan keluar dari kamp tentara. Namun, bahkan dengan gaun katun dan jepit rambutnya, masih sulit untuk menyembunyikan kecantikannya yang menakjubkan. Saat dia berjalan keluar dari kamp, U-200B dia melihat Zhou Weiqing, masih mengenakan seragam militernya, dengan santai bersandar di pintu masuk kamp. Orang ini juga membawa busur besar dan 2 anak panah, pakaian standar seorang pemanah panjang, bahkan mengenakan tudung. Begitu dia melihat Sangguan Bing Er keluar, Zhou Weiqing segera berdiri tegak, memberi hormat padanya dengan cara yang sangat baik, berteriak keras, "Selamat Hari Komandan Batalion." Sangguan Bing Er memelototinya dengan putus asa, berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memakai pakaian normal kemarin?" Zhou Weiqing menggaruk kepalanya, berkata dengan sedih, "Saya tidak punya pakaian biasa, hanya seragam ini, dan saya bahkan tidak punya apa-apa untuk diganti." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Sangguan Bing Er dengan diam-diam. Sangguan Bing Er menggigit bibir bawahnya, menahan keinginan untuk memukulnya lagi, dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi." Saat dia mengatakan itu, sosoknya melintas, dan dia menghilang ke kejauhan. Zhou Weiqing dengan cepat melepaskan atribut angin permata elemen mata kucing Alexandrite, dan mengejarnya. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, dengan cepat meninggalkan batas perkemahan.
Mengikuti Constellation Avenue, mereka menuju ke timur. Sangguan Bing Er tidak berbicara dengan Zhou Weiking sepanjang jalan. Dia tahu bahwa cara terbaik untuk menghadapi bajingan ini adalah dengan mengabaikannya. Meskipun kebenciannya terhadap Zhou Xiaopang sangat besar, setelah 3 aturan, dia tidak lagi memiliki niat membunuh. Dia hanya bisa terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua yang dia lakukan adalah demi kekaisaran. Seperti yang diharapkan, metode Sangguan Bing Er efektif. Zhou Weiking mengikuti di belakang Sangguan Bing Er, terus-menerus berusaha membuatnya berbicara. Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, Sangguan Bing Er mengabaikannya, menyebabkan dia menggaruk kepalanya karena frustrasi. Jika dia mengatakan sesuatu yang sensitif, Sangguan Bing Er akan meningkatkan kecepatannya, dan dengan permata elemental dan permata fisiknya, dia akan langsung memisahkan jarak di antara mereka, mengejar Zhou Weiking sampai dia kehabisan napas. Dari subuh hingga tengah hari, lebih dari 4 jam, Sangguan Bing Er tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Zhou Weiking, dan dia tidak berhenti sama sekali. Saat ini tengah hari, dan Zhou Weiking sudah bermandikan keringat. Berjalan selama 4 jam bukanlah apa-apa baginya, tetapi masalahnya adalah dia harus mengikuti kecepatan Sangguan Bing Er, dan itu adalah masalah besar. Pada titik ini, energi surgawi dalam tubuhnya terputus-putus, dan ketika habis, kecepatannya akan turun. Setelah 4 titik akupuntur kematiannya menyerap sejumlah energi dari dunia luar, dia akan dapat menggunakan energi surgawi atribut anginnya untuk meningkatkan kecepatannya, mengulangi proses kehabisan energi surgawi dan kemudian meningkatkan kecepatannya lagi. Sebenarnya, Sangguan Bing Er juga sangat penasaran. Dia selalu menggunakan kecepatan Zhou Weiking sebagai patokan, dan karena Zhou Weiking hanya memiliki atribut angin, mustahil baginya untuk membandingkan dengan permata elemental dan fisiknya. Namun, dia menemukan bahwa Zhou Weiking, yang baru saja membangkitkan permata surgawinya, dan hanya berada di tingkat keempat energi surgawi, memiliki energi surgawi jauh lebih banyak daripada yang dia duga. Apalagi setelah 2 jam pertama, gerakannya yang terputus-putus dan terputus-putus membuat Sangguan Bing Er semakin penasaran. Teknik Dewa Abadi mampu menyerap energi dari dunia luar, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh teknik kultivasi energi surgawi lainnya. Mari kita istirahat sebentar. Sangguan Bing Er menghentikan langkahnya. Dengan kecepatan mereka saat ini, bahkan setelah berjalan sepanjang pagi, mereka masih berada di tengah hutan bintang. Jika mereka ingin keluar dari hutan dengan kecepatan sebelumnya, saat mereka tiba di sana sudah malam. Zhou Weiking duduk di bawah pohon bintang di pinggir jalan, terengah-engah, punggungnya basah oleh keringat. Namun, dia juga telah menemukan aspek ajaib dari energi langitnya. Ketika energi surgawinya habis, bahkan tanpa dia dengan sengaja mengaktifkannya, 4 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya akan berputar dengan kecepatan penuh, menyerap energi dari dunia luar untuk mengisi kembali tubuhnya. Bab 39. Sangguan Bing Er duduk di bawah pohon besar sekitar 10 meter dari Zhou Weiking. Dia melepas tas di punggungnya dan mengambil jatah dan air untuk dimakan. Zhou Weiking terengah-engah beberapa saat, napasnya berangsur-angsur menjadi stabil. Dia tidak punya jatah untuknya. Melihat Sangguan Bing Er makan dan minum, dia mau tidak mau menelan ludahnya dan membungkuk. Komandan Batalion, aku juga mau. Sangguan Bing Er melihat tatapan serakah di mata orang ini dan mendengus, tapi mengabaikannya. Zhou Weiking berkata, seorang jenderal tidak kekurangan tentara yang lapar. Jika kamu bahkan tidak memberiku makanan, maka aku tidak akan pergi. Saat dia mengatakan itu, dia duduk di sebelah Sangguan Bing Er. Meskipun dia tidak menyentuhnya, dia bersandar di pohon yang sama dengannya. Hidungnya dipenuhi dengan aroma samar tubuh Sangguan Bing Er. Meski perutnya kosong, dia masih sangat puas. Sangguan Bing Er menggeser tubuhnya untuk membuat jarak di antara mereka. Dia terus makan dengan santai. Dia tidak percaya bahwa Zhou Weiking tidak akan datang dan memohon padanya. Orang ini seperti sepotong daging yang tidak bisa dikukus atau direbus. Jika dia tidak memberinya pelajaran, bagaimana dia bisa mendengarkannya di masa depan? Dia tidak percaya bahwa seseorang sekuat Zhou Xiaopang akan memiliki masalah membuat dirinya kelaparan untuk 2 kali makan. Sama seperti Sangguan Bing Er diam-diam senang dengan dirinya sendiri dan berpikir bahwa rencananya telah berhasil, tiba-tiba, telinga Zhou Weiking berkedut. Saat berikutnya, tubuhnya melompat seperti macan tutul dan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap. Apa yang sedang kamu lakukan? Sangguan Bing Er terkejut dan berdiri bersamanya. Aku akan mencari makanan. Saat Zhou Weiking mengatakan ini, dia sudah menghilang ke dalam hutan. Sangguan Bing Er tertegun sejenak, lalu dia dengan cepat menyimpan jatahnya dan mengejar Zhou Weiking ke dalam hutan. Alasan mengapa dia mengikutinya adalah karena dia khawatir pria ini tidak menepati janjinya dan melarikan diri. Dia juga sangat ingin tahu tentang bagaimana Zhou Weiking menemukan makanan. Setelah beberapa hari interaksi ini, dia semakin yakin bahwa Little Fatty Zhou lahir sebagai orang biasa. Meskipun tidak banyak orang baik di aristokrasi, tetapi mereka tidak akan seperti dia. Sama seperti bajingan kecil yang tercela. Sangguan Bing Er melepaskan permata surgawinya, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan Zhou Weiking.
Meskipun dia tidak mengenal hutan bintang seperti Zhou Weiqing, dengan pendengaran dan kecepatannya, dia masih dapat dengan mudah mengejar Zhou Weiqing. Sosok Zhou Weiqing terus berputar dan berputar di hutan, sangat gesit. Hal yang paling aneh adalah bahwa lampu hijau di tubuhnya hanya berkedip sesekali, tetapi juga karena ini Sang Guan Bing Er sangat terkejut. Lagi pula, dia adalah Master Bat Surgawi Agility murni, dan telah melakukan penelitian ekstensif tentang teknik gerakan. Dari gerakan Zhou Weiqing, dia dapat dengan jelas melihat bahwa dia hanya akan menggunakan energi surgawi atribut angin ketika dia paling membutuhkannya. Entah untuk melompat sedikit lebih tinggi, atau untuk meningkatkan kecepatannya, dia akan menggunakan semuanya untuk melompati beberapa rintangan yang lebih sulit. Dengan melakukan ini, dia tidak hanya dapat mempertahankan kecepatan tingginya, tetapi dia juga dapat menghemat energi langitnya. Sang Guan Bing Er tahu bagaimana melakukan hal yang sama, tapi sudah berapa lama Zhou Weiqing ini bisa menggunakan energi surgawi. Itu baru beberapa hari, dan dia sudah bisa memikirkan cara untuk mengendalikan energi surgawi atribut anginnya, dan benar-benar menggunakannya. Sang Guan Bing Er menemukan bahwa semakin sulit baginya untuk melihat menembusnya. Setelah Zhou Weiqing berada sekitar beberapa ratus meter ke dalam hutan, dia tiba-tiba melompat ke atas, meraih dahan dan berayun ke atas. Detik berikutnya, dia mendarat dengan mantap di dahan yang tebal, kaki kanannya tertanam kuat di pangkal dahan, sementara kaki kirinya menginjak dahan yang lebat. Saat dia menyelesaikan gerakan ini, busur di punggungnya ditarik ke bulan purnama, dan sebatang anak panah terpasang di tali busur. Ujung panah bergerak sedikit, terus-menerus menyesuaikan posisinya. Panahan yang begitu terampil. Sang Guan Bing Er terkejut. Dia sendiri adalah pemanah Heavenly Bat yang kuat, dan sangat akrab dengan memanah. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa Zhou Weiqing tidak menggunakan salah satu permata surgawinya ketika dia melakukan semua ini. Hanya dari fakta bahwa dia mampu menarik busur dan memasang anak panah dengan sangat terampil dan harmonis dengan lingkungannya, dia sudah memiliki kualitas seorang pemanah yang hebat. Bahkan jika dia bukan Master Bat Surgawi, keterampilan ini saja sudah cukup untuk memantapkan dirinya di batalion panahan. Tepat pada saat ini, mata Zhou Weiqing berkilat, dan dengan desir, anak panah melesat seperti sambaran petir, terbang menuju kedalaman hutan. Namun, tepat pada saat ini, tangan Sang Guan Bing Er bergerak secara ilusi, dan cahaya hijau keluar dari busur fajar ungu, mengejar panah Zhou Weiqing dalam sekejap, menyebabkannya menyimpang. Diiringi oleh dua suara, duo-duo, yang lembut, anak panah itu dipaku ke pohon terdekat. Zhou Weiqing tanpa sadar berbalik di atas pohon, dan seluruh tubuhnya meluncur ke pohon bintang. Saat dia meluncur ke bawah, tubuhnya benar-benar tertutup oleh pohon bintang. Kamu masih sangat takut mati. Sang Guan Bing Er berkata dengan putus asa. Begitu Zhou Weiqing mendengar bahwa itu adalah dia menjulurkan kepalanya, menyeringai sambil berkata, takut mati adalah sifat manusia, bagaimana jika itu adalah musuh? Komandan batalion yang cantik, Anda harus memuji saya karena cerdas. Dengan bawahan sepertiku, tidakkah kau merasa bangga? Sang Guan Bing Er mendengus, kelinci kecil itu sangat lucu, dan kamu benar-benar ingin membunuhnya. Dengan saya di sini, Anda tidak diizinkan untuk membunuh. Zhou Weiqing berkata dengan wajah pahit, Komandan batalion cantik, kamu tidak membiarkanku hidup. Anda tidak memberi saya jatah untuk dimakan, saya hanya mencari sesuatu untuk dimakan, dan Anda masih menimbulkan masalah, ini tidak masuk akal. Untuk beberapa alasan, melihat Zhou Weiqing seperti ini, hati Sang Guan Bing Er akan menghasilkan rasa senang yang kuat, dan wajahnya yang menawan segera mengungkapkan sedikit senyum bangga. Apakah kamu tidak memiliki kemampuan untuk menemukan makanan? Di bawah premis bahwa Anda tidak membunuh, Anda dapat menemukan apapun yang Anda inginkan. Zhou Weiqing keluar dari balik pohon, membawa busur di punggungnya, dan menghela nafas, berkata dengan wajah penuh keluhan, sepertinya tidak ada daging untuk dimakan hari ini. Komandan batalion yang cantik, saya sedang dalam tahap pertumbuhan yang paling penting, sangat menyedihkan bahwa saya tidak memiliki nutrisi yang cukup. Kamu sekuat lembu, dan kamu masih belum punya cukup nutrisi. Sang Guan Bing Er berkata dengan putus asa. Namun, begitu dia mengatakan itu, wajahnya memerah. Bagaimanapun, dia secara pribadi mengalami kekokohan Zhou Xiaopang. Namun, apa yang dikatakan Sang Guan Bing Er tidak salah. Sejak permata surgawinya bangkit, Zhou Weiqing tidak hanya tumbuh lebih tinggi, tetapi dia juga terlihat penuh energi, ototnya menonjol di bawah seragam militernya, seolah-olah dia memiliki energi yang tidak ada habisnya. Jika diukur dari sudut pandang seorang prajurit, dia bisa dianggap sebagai prajurit elit. Dibandingkan dengan orang kuat rata-rata, dia tidak kalah. Jangan lupa, dia belum genap 14 tahun. Sangat disayangkan Zhou Weiqing tidak melihat wajah Sang Guan Bing Er yang memerah, jika tidak, dia akan merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Saat dia berbicara dengan Sang Guan Bing Er, dia menundukkan kepalanya saat dia mencari sesuatu di tanah, tangannya dengan terampil mencari melalui semak-semak. Dalam waktu singkat, dia telah menemukan lebih dari selusin benda yang terlihat seperti rebung. Setelah memetik beberapa daun besar dari pohon bintang, dia menegakkan punggungnya. Komandan batalion yang cantik, tidak apa-apa bagiku untuk memakan ini kan?
Zhou Weiqing memasang tampang serius. Bab 40. Mata indah Sangguan Bing Er tiba-tiba dipenuhi dengan kewaspadaan. Pengalaman membuktikan bahwa setiap kali pria ini terlihat serius, pasti ada konspirasi. Makan, kamu layak mati. Anehnya, Zhou Weiqing tidak membantahnya. Sebaliknya, ia menemukan area yang relatif luas dan mencabut rumput liar di tanah, memperlihatkan ruang kosong kurang dari 2 meter persegi. Dia meletakkan daun dan rebung yang dia temukan di tanah, sebelum kembali ke hutan. Setelah beberapa saat, dia benar-benar menemukan beberapa cabang kering dan tanaman merambat tipis dari suatu tempat yang tidak diketahui. Sangguan Bing Er memperhatikan bahwa tangan Zhou Weiqing sangat cekatan. 10 jarinya ramping, dan hanya dengan beberapa gerakan, dia membuat bingkai sederhana dengan tanaman merambat tipis dan 3 cabang, dan menopangnya dengan kuat di tanah. Daun-daun besar yang tebal itu terbang ke atas dan ke bawah di tangannya. Sangguan Bing Er bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Daun-daun besar itu telah dilipat menjadi satu, membentuk sebuah pot kecil, dikelilingi oleh 4 tanaman rambat tipis, dan digantung pada bingkai yang terbuat dari dahan-dahan mati. Dari awal operasi hingga tadi malam, Zhou Weiqing hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Gerakannya sangat terampil. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Kemudian, dia membuka rebung satu persatu di atas pot kecil. Diiringi suara air, rebung itu berlubang, dan ada cairan seperti air di dalamnya. Setelah membuka lebih dari selusin rebung, pot yang terbuat dari daun menjadi lebih dari setengah penuh. Ajaibnya, tidak ada setetes air pun yang tersisa. Zhou Weiqing menumpuk cabang mati yang tersisa di bawah pot daun, dan dari tasnya, yang jauh lebih kecil dari tas Sangguan Bing Er, mengeluarkan gulungan api dan menyalakannya dengan hati-hati. Api berangsur-angsur membesar, dan cabang-cabang yang mati terbakar dari waktu ke waktu, mengeluarkan suara berderak. Itu sudah mulai membakar bagian bawah pot daun. Sangguan Bing Er tanpa sadar mendekati Zhou Weiqing saat dia melakukan ini. Melihat ini, dia mau tidak mau bertanya, apakah daunnya tidak akan terbakar. Mendengarkan suaranya yang langka yang tidak dingin, Zhou Weiqing diam-diam bersukacita. Tentu saja tidak, karena di dalamnya ada air. Mulutnya berkata, tapi tangannya tidak berhenti. Dari dalam tas, dia mengeluarkan pisau tajam. Tangan kirinya mengambil rebung yang baru saja dibuka, dan dengan cepat mengelupas kulit luarnya. Kemudian, dia memotong rebung menjadi beberapa bagian dan menjatuhkannya ke dalam pot. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin rebung setebal lengan bayi telah dipotong-potong dan dijatuhkan ke dalam panci. Saat ini, air di dalam pot daun mulai mendidih. Semuanya begitu sempurna. Sangguan Bing Er tanpa sadar berjongkok di samping Zhou Weiqing. Melihat dia menyelesaikan semua ini, matanya menjadi jauh lebih lembut. Pria yang bisa memasak akan selalu membuat wanita merasa lebih intim. Apalagi dia awalnya suka makanan hambar, godaan sop rebung ini jelas jauh lebih besar dari daging. Zhou Weiqing bertepuk tangan dan menyimpan pisaunya. Sambil menyeringai, dia berkata, rebung ini unik di hutan bintang kita, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Itu hanya tumbuh di semak-semak dari beberapa pohon hutan bintang tua, dan secara otomatis akan menyerap embun di perutnya. Embun itu sangat manis, dan saya menyebutnya embun rebung. Rasanya manis dan enak. Menggunakan embun di perutnya untuk merebus sup dapat mempertahankan rasa aslinya. Bisa dimakan setelah direbus sebentar. Anda hanya perlu menambahkan sedikit garam, tidak lebih. Dia telah dilempar ke hutan, gurun, dan pegunungan oleh ayahnya untuk menjalani apa yang disebut pelatihan bertahan hidup di hutan belantara. Sejak usia 10 tahun, dia, yang dianggap tidak berguna oleh orang lain, telah menjalani kehidupan yang tidak manusiawi. Seberapa sulit menemukan sesuatu untuk dimakan di hutan bintang yang paling dia kenal. Sup embun rebung di pot daun menggelegak dan aroma samar tercium, bergema di area kecil sekitarnya. Baunya cukup menggugah selera. Zhou Weiqing mencuri pandang pada Sangguan Bing Er dan kebetulan menangkap gadis berusia 15 tahun yang diam-diam menelan seteguk air liur. Dia awalnya ingin sedikit menggodanya, tetapi saat ini hatinya dipenuhi dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Dia mengambil 2 sendok yang bisa dikupas dengan kulit rebung dan menyerahkan satu ke Sangguan Bing Er. Kemudian dia mengeluarkan garam dan menaburkan sedikit ke dalam sup embun rebung. Rebung ini sangat segar dan empuk, embunnya mendidih sebentar sebelum bisa dimakan. Zhou Weiqing memberi isyarat mengundang ke Sangguan Bing Er dan tidak sabar untuk menyendok sesendok sup embun rebung. Dia meniupnya untuk mendinginkannya sedikit dan kemudian mengirimkannya ke mulutnya. Dia lapar dan haus. Sangguan Bing Er mengangkat sendok cangkang rebung. Saat dia hendak makan, tangannya berhenti di udara. Dia menggigit bibir bawahnya dengan gigi putih mutiara dan menatap Zhou Weiqing dengan ekspresi rumit. Tadi, dia tidak memberinya makanan kering untuk dimakan, tapi sekarang dia harus makan makanan yang dimasaknya. Bagaimana mungkin hatinya tidak kusut? Beri aku sepotong makanan kering. Minum sup saja tidak akan membuatku kenyang. Saya akan menggunakan sup untuk bertukar dengan Anda, oke? Zhou Weiqing dengan menyedihkan mengulurkan tangannya ke Sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er tertegun sejenak. Dia melepas tasnya dan mengeluarkan sepotong makanan kering dan menyerahkannya kepada Zhou Weiqing. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria ini sepertinya tidak terlalu menyebalkan.
Sup embun rebung di pot daun berwarna hijau muda. Rebung yang direbus di dalam panci itu seperti potongan kristal giok. Aromanya ringan tapi tidak berserakan, bening tapi tidak semrawut. Meskipun tidak ada bahan pembantu tambahan, rasa lezat rebung itu sendiri dipicu oleh embun dan daunnya sendiri. Ketika Sangguan Bing Er meminum sup embun rebung seteguk pertama, dia sangat menyukai rasanya. Aroma manis dan lembut mengalir dari ujung lidahnya ke akar lidahnya. Ketika sup bening masuk ke perutnya, tidak hanya seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman, tetapi juga ada aroma harum yang meluap di antara mulut dan hidungnya. Perasaan menyentuh semacam itu jauh lebih baik daripada makan makanan kering. Pada saat ini, dia bahkan menyesal tidak mengizinkan Zhou Weiqing berburu kelinci hutan itu. Siapa tahu, orang ini bahkan bisa membuat makanan yang enak. Zhou Weiqing tidak menggoda Sangguan Bing Er. Duduk di sisi lain pot daun, dia makan seteguk makanan kering dan seteguk sup embun rebung. Matanya sudah agak tergila-gila. Penampilan Sangguan Bing Er saat makan terlalu cantik. Terutama ketika dia meminum sup embun rebung seteguk pertama, wajahnya menunjukkan ekspresi puas. Hal ini membuat hati Zhou Weiqing keras mengepal. Di matanya, ekspresi Sangguan Bing Er lebih enak daripada sup embun rebung. Sama seperti Sangguan Bing Er menyukai sup embun rebungnya, pada saat ini, dia juga sangat jatuh cinta melihat penampilannya yang memuaskan. Mengepalkan tinjunya, dia diam-diam memutuskan bahwa bagaimanapun juga, dia akan mengejarnya dan menjadikannya istrinya. Begitu dia berpikir bahwa jika dia bisa menikahi Sangguan Bing Er, dia akan bisa memeluk tubuhnya yang harum dan bergerak untuk tidur setiap hari. Senyum di wajah Zhou Weiqing tiba-tiba menjadi cabul. Untungnya, perhatian si cantik kecil di depannya terfokus pada sup embun rebung, jadi dia tidak memperhatikan ekspresi kotor pria ini.